Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDes Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah, 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH, 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Unpad. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025. Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers, Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1, korban, masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com. 1 korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya. Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan mengatakan, Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret. Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung.
Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Seusai menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah alias PAP 31 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, korban yakni berinisial FH 21 tahun diketahui kehilangan ayahnya selama-lamanya. Dikabarkan ayah FH yang sebelumnya dalam kondisi kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersebut meninggal dunia pada Jumat 28
Maret 2025 lalu. Sementara kejadian ruda paksa yang dialami oleh FH terjadi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Diketahui FH adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Semua saudara korban perempuan dan sempat mendampingi ayahnya saat kritis di RSHS Bandung. Namun 10 hari setelah kasus ruda paksa yang dialami oleh FH, ayah korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat kejadian, FH sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Korban diruda paksa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dibius oleh pelaku dan perbuatan tersangka terungkap setelah korban melakukan visum. Sejumlah saksi pun juga turut diperiksa untuk mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah tersebut. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan juga beberapa obat-obatan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni Priguna Anugrah alias PAP yang diketahui merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD sudah berstatus berkeluarga atau sudah menikah. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan melalui konferensi pers atau konvers pada Rabu 9 April 2025 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial foto pernikahan yang menunjukkan PAP dengan mempelai seorang wanita. Di sampingnya sedang berpose di sebuah tangga mewah. Wanita tersebut mengenakan gaun pengantin warna putih dan memegang paket bunga, sedangkan PAP memakai setelan jas pernikahan warna abu-abu. Sementara di belakang keduanya telah berpose 2 orang wanita yang berseragam bridesmaid warna ungu dan 2 orang pria memakai setelan jas warna hitam. Sebelumnya diketahui saudara PAP berusia 31 tahun yang merupakan seorang dokter residen anestesi telah meruda paksa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung berinisial FH 21 tahun pada 18 Maret 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. PAP berdalih ingin mengambil darah FH yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang masih dalam kondisi kritis. Namun korban yang dikelabuhi oleh pelaku tak menaruh curiga sebelumnya saat PAP ternyata melakukan suntik bius sebanyak 15 kali ke korban untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Atas perbuatannya, PAP saat ini sudah dilakukan penahanan. Polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Ya, informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa Tengah, ya, sesuai dengan KTP tadi. Ya. Undang yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Undang-undang dan pasal yang kita tetapkan. Direktur Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam. Ternyata korban ruda paksa oknum dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di Bandung tak cuma satu. Kini korban oknum dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDS Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, UNPAD. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit.
Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025. Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers, Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1, korban, masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com. 1 korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya. Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan, mengatakan Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret. Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik, Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit.
Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga apoteker. Seusai menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah alias PAP 31 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, korban yakni berinisial FH 21 tahun diketahui kehilangan ayahnya selama-lamanya. Dikabarkan ayah FH yang sebelumnya dalam kondisi kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersebut meninggal dunia pada Jumat 28 Maret 2025 lalu. Sementara kejadian ruda paksa yang dialami oleh FH terjadi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Diketahui FH adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Semua saudara korban perempuan dan sempat mendampingi ayahnya saat kritis di RSHS Bandung. Namun 10 hari setelah kasus ruda paksa yang dialami oleh FH, ayah korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat kejadian, FH sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Korban diruda paksa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dibius oleh pelaku, dan perbuatan tersangka terungkap setelah korban melakukan visum. Sejumlah saksi pun juga turut diperiksa untuk mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah tersebut.
Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan juga beberapa obat-obatan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni Priguna Anugrah alias PAP yang diketahui merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD sudah berstatus berkeluarga atau sudah menikah. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan melalui konferensi pers atau konvers pada Rabu 9 April 2025 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial foto pernikahan yang menunjukkan PAP dengan mempelai seorang wanita. Di sampingnya sedang berpose di sebuah tangga mewah. Wanita tersebut mengenakan gaun pengantin warna putih dan memegang paket bunga, sedangkan PAP memakai setelan jas pernikahan warna abu-abu. Sementara di belakang keduanya telah berpose 2 orang wanita yang berseragam bridesmaid warna ungu dan 2 orang pria memakai setelan jas warna hitam. Sebelumnya diketahui saudara PAP berusia 31 tahun yang merupakan seorang dokter residen anestesi telah meruda paksa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung berinisial FH 21 tahun pada 18 Maret 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. PAP berdalih ingin mengambil darah FH yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang masih dalam kondisi kritis. Namun korban yang dikelabuhi oleh pelaku tak menaruh curiga sebelumnya saat PAP ternyata melakukan suntik bius sebanyak 15 kali ke korban untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Atas perbuatannya, PAP saat ini sudah dilakukan penahanan. Polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa Tengah, ya, sesuai dengan KTP tadi, ya. Undang yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Undang-undang dan pasal yang kita tetapkan. Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam. Ternyata korban ruda paksa oknum dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di Bandung tak cuma satu. Kini korban oknum dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDS Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, UNPAD. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025.
Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers, Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1 korban masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com. 1 korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya. Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan mengatakan Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret. Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik, Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi
dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga apoteker. Seusai menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah alias PAP 31 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, korban yakni berinisial FH 21 tahun diketahui kehilangan ayahnya selama-lamanya. Dikabarkan ayah FH yang sebelumnya dalam kondisi kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersebut meninggal dunia pada Jumat 28 Maret 2025 lalu. Sementara kejadian ruda paksa yang dialami oleh FH terjadi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Diketahui FH adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Semua saudara korban perempuan dan sempat mendampingi ayahnya saat kritis di RSHS Bandung. Namun 10 hari setelah kasus ruda paksa yang dialami oleh FH, ayah korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat kejadian, FH sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Korban diruda paksa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dibius oleh pelaku dan perbuatan tersangka terungkap setelah korban melakukan visum. Sejumlah saksi pun juga turut diperiksa untuk mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah tersebut. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan juga beberapa obat-obatan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni Priguna Anugrah alias PAP yang diketahui merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD sudah berstatus berkeluarga atau sudah menikah. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat,
Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan melalui konferensi pers pada Rabu 9 April 2025 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial foto pernikahan yang menunjukkan PAP dengan mempelai seorang wanita. Di sampingnya sedang berpose di sebuah tangga mewah. Wanita tersebut mengenakan gaun pengantin warna putih dan memegang paket bunga, sedangkan PAP memakai setelan jas pernikahan warna abu-abu. Sementara di belakang keduanya telah berpose dua orang wanita yang berseragam bridesmaid warna ungu dan dua orang pria memakai setelan jas warna hitam. Sebelumnya diketahui saudara PAP berusia 31 tahun yang merupakan seorang dokter residen anestesi telah meruda paksa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung berinisial FH 21 tahun pada 18 Maret 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. PAP berdalih ingin mengambil darah FH yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang masih dalam kondisi kritis. Namun korban yang dikelabuhi oleh pelaku tak menaruh curiga sebelumnya saat PAP ternyata melakukan suntik bius sebanyak 15 kali ke korban untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Atas perbuatannya, PAP saat ini sudah dilakukan penahanan. Polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa Tengah, ya, sesuai dengan KTP tadi, ya. Undang yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Undang-undang dan pasal yang kita tetapkan. Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam. Ternyata korban ruda paksa oknum dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di Bandung tak cuma satu. Kini korban oknum dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDS Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Unpad. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025. Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1 korban, masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com.
Satu korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya. Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan mengatakan Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret. Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Seusai menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah alias PAP 31 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, korban yakni berinisial FH 21 tahun diketahui kehilangan ayahnya selama-lamanya. Dikabarkan ayah FH yang sebelumnya dalam kondisi kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersebut meninggal dunia pada Jumat 28 Maret 2025 lalu. Sementara kejadian ruda paksa yang dialami oleh FH terjadi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Diketahui FH adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Semua saudara korban perempuan dan sempat mendampingi ayahnya saat kritis di RSHS Bandung. Namun 10 hari setelah kasus ruda paksa yang dialami oleh FH, ayah korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat kejadian, FH sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Korban diruda paksa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dibius oleh pelaku dan perbuatan tersangka terungkap setelah korban melakukan visum. Sejumlah saksi pun juga turut diperiksa untuk mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah tersebut. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan juga beberapa obat-obatan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni Priguna Anugrah alias PAP yang diketahui merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD sudah berstatus berkeluarga atau sudah menikah. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan melalui konferensi pers atau konvers pada Rabu 9 April 2025 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial foto pernikahan yang menunjukkan PAP dengan mempelai seorang wanita. Di sampingnya sedang berpose di sebuah tangga mewah. Wanita tersebut mengenakan gaun pengantin warna putih dan memegang paket bunga, sedangkan PAP memakai setelan jas pernikahan warna abu-abu. Sementara di belakang keduanya telah berpose 2 orang wanita yang berseragam bridesmaid warna ungu dan 2 orang pria memakai setelan jas warna hitam.
Sebelumnya diketahui saudara PAP berusia 31 tahun yang merupakan seorang dokter residen anestesi telah meruda paksa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung berinisial FH 21 tahun pada 18 Maret 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. PAP berdalih ingin mengambil darah FH yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang masih dalam kondisi kritis. Namun korban yang dikelabuhi oleh pelaku tak menaruh curiga sebelumnya saat PAP ternyata melakukan suntik bius sebanyak 15 kali ke korban untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Atas perbuatannya, PAP saat ini sudah dilakukan penahanan. Polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa Tengah, ya, sesuai dengan KTP tadi, ya. Kemudian yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Undang-undang dan pasal yang kita tetapkan. Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam. Ternyata korban ruda paksa oknum dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di Bandung tak cuma satu. Kini korban oknum dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDS Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Unpad. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025. Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1, korban, masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com. 1 korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya.
Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan mengatakan Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret. Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC.
Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga apoteker. Seusai menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah alias PAP 31 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, korban yakni berinisial FH 21 tahun diketahui kehilangan ayahnya selama-lamanya. Dikabarkan ayah FH yang sebelumnya dalam kondisi kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersebut meninggal dunia pada Jumat 28 Maret 2025 lalu. Sementara kejadian ruda paksa yang dialami oleh FH terjadi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Diketahui FH adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Semua saudara korban perempuan dan sempat mendampingi ayahnya saat kritis di RSHS Bandung. Namun 10 hari setelah kasus ruda paksa yang dialami oleh FH, ayah korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat kejadian, FH sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Korban diruda paksa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dibius oleh pelaku dan perbuatan tersangka terungkap setelah korban melakukan visum. Sejumlah saksi pun juga turut diperiksa untuk mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah tersebut. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan juga beberapa obat-obatan lainnya. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan seksual yakni Priguna Anugrah alias PAP yang diketahui merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD sudah berstatus berkeluarga atau sudah menikah. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan melalui konferensi pers atau konvers pada Rabu 9 April 2025 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial foto pernikahan yang menunjukkan PAP dengan mempelai seorang wanita. Di sampingnya sedang berpose di sebuah tangga mewah. Wanita tersebut mengenakan gaun pengantin warna putih dan memegang paket bunga, sedangkan PAP memakai setelan jas pernikahan warna abu-abu. Sementara di belakang keduanya telah berpose 2 orang wanita yang berseragam bridesmaid warna ungu dan 2 orang pria memakai setelan jas warna hitam. Sebelumnya diketahui saudara PAP berusia 31 tahun yang merupakan seorang dokter residen anestesi telah meruda paksa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung berinisial FH 21 tahun pada 18 Maret 2025 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. PAP berdalih ingin mengambil darah FH yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang masih dalam kondisi kritis. Namun korban yang dikelabuhi oleh pelaku tak menaruh curiga sebelumnya saat PAP ternyata melakukan suntik bius sebanyak 15 kali ke korban untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Atas perbuatannya, PAP saat ini sudah dilakukan penahanan. Polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang
TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang telah berkeluarga. Informasi yang kami dapatkan, dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa Tengah, ya, sesuai dengan KTP tadi, ya. Undang yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Undang-undang dan pasal yang kita tetapkan. Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam. Ternyata korban ruda paksa oknum dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di Bandung tak cuma satu. Kini korban oknum dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain anak dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, korban oknum dokter PPDS Priguna Anugrah lainnya adalah pasien. Kini Polda Jawa Barat membuka ruang kepada siapa saja yang merasa korban dari oknum dokter Priguna Anugrah 31. Diketahui kasus ruda paksa dokter Priguna terbongkar setelah ruda paksa anak pasien berinisial FH, 21. Priguna Anugrah adalah oknum dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Unpad. Pelecehan kepada anak pasien itu terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah aksi bejat Priguna Anugrah terbongkar, ada dugaan korban dokter residen tersebut bukan cuma satu. Sehingga, Polda Jawa Barat, Jabar, membuka ruang kepada siapa saja yang menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk melapor, jika malu untuk speak up di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyampaikan ada kemungkinan korban lainnya belum melaporkan diri. Hendra menuturkan pihaknya sudah bertindak tegas dan cepat pada 18 Maret 2025 setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya, Priguna Anugrah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Maret 2025. Tersangka ini informasinya sudah berkeluarga dan berasal dari luar Jawa. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami kelainan seksual, ungkap Hendra dalam konferensi pers, Rabu, 9 April 2025, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut korban Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Yang ada di kami, 1, korban, masih ditangani, yang 2 masih di RS belum kami periksa, kata Surawan, Rabu, seperti diberitakan Kompas.com. 1 korban yang saat ini ditangani kepolisian berinisial FH, 21, sedangkan 2 korban yang belum dilakukan pemeriksaan merupakan pasien. Itu pasien, beda cerita, tetapi pelaku sama, tegas Surawan. Saat ditanya apakah kedua korban yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan korban pelecehan Priguna, polisi membetulkannya. Informasinya begitu, katanya. Dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mencoba bunuh diri setelah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tersangka Priguna Anugrah diamankan di apartemennya di Bandung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan, mengatakan Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Upaya bunuh diri tersebut terjadi pada Maret 2025, tak lama setelah korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan medis akibat luka yang ditimbulkan, Priguna kemudian ditangkap dan ditahan pada 23 Maret.
Priguna sendiri merupakan dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Aksi pemerkosaan ini dilakukan oleh tersangka di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dokter residen itu melakukan aksi bejatnya pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS. Hasil visum ditemukan sperma untuk diuji DNA dari alat vital korban serta alat kontrasepsi. Surawan mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik meski sedikit trauma. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Bandung tersebut dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan